Halo, saya akan mereview paper dari tugas metodologi penelitian. Saya bernama Deana Harisdamani, NIM A11 2018 11568. Judul jurnal saya An Open-Ended Continual Learning for Food Reconnection Using Class Incremental Extreme Learning Machines. Penulis papernya yaitu Galib Ahmed Tahir dan Chu Kyung Lo. Jurnalnya berasal dari IEEE Access Volume 8, tahun terbit 2020. Latar belakang masalah, objek penelitian, data incremental learning dan class incremental learning. Metode-metode yang ada, yang pertama distance based method, yang kedua probabilistic model and decision tree, yang ketiga support vector machine, yang keempat convolutional neural network, dan kelima extreme learning machine. Rangkuman masalah penelitian yaitu mengevaluasi efek augmentasi data online selama pembelajaran transfer untuk pengenalan makanan. Masalah penelitian dan landasan. Mengoptimalkan efek augmentasi data online selama pembelajaran transfer untuk pengenalan makanan dengan landasan jaringan pembelajaran mendalam untuk klasifikasi gambar makanan telah mencapai kinerja mutakhir pada berbagai kumpulan data makanan. Meskipun demikian, model-model ini telah mengasumsikan set data tetap yang telah meningkatkan kesenjangan antara laboratorium dan lingkungan dunia nyata. Penelitian yang berhubungan yaitu Hybrid Incremental Learning of New Data tahun 2018. Hybrid Incremental Learning of New Data. Hybrid incremental mendukung pembelajaran data incremental dan class incremental untuk mempelajari informasi baru secara efisien. Namun pekerjaan yang ada terutama berfokus pada satu sisi, pembelajaran incremental, baik pembelajaran data incremental atau kelas-kelas incremental sementara, tidak menangani dua sisi pembelajaran incremental dalam kerangka kerja terpadu. Yang kedua, hybrid incremental learning atau HIL berdasarkan super vector machine SVM, yang secara bertahap dapat meningkatkan kemampuan pengenalannya dengan mempelajari sampel objek baru dan konsep objek baru selama interaksi dengan manusia. Untuk mengintegrasikan pembelajaran data incremental dan kelas incremental ke dalam satu kerangka kerja terpadu, HIL menambahkan klasifikasi pesawat baru dan menyesuaikan pesawat klasifikasi yang ada di bawah pengaturan SVM. Metode yang diusulkan, classification methods. Untuk tujuan ini, penelitian ini telah mengusulkan metode baru yang belajar secara bertahap dengan lebih sedikit waktu pelatihan, akurasi yang lebih tinggi, dan kemampuan generalisasi yang lebih baik. Bagian ini telah membahas dasar-dasar mesin pembelajaran ekstrim incremental class, diikuti dengan metode yang kami usulkan. Perbedaan classification method dengan algoritma lain. Yang pertama, sebagian besar studi yang ada menggunakan pendekatan pembelajaran batch untuk klasifikasi makanan yang membutuhkan kelas tetap, membuatnya tidak cocok untuk pengaturan real time. Untuk tujuan ini, penelitian ini telah mengusulkan metode baru yang belajar secara bertahap dengan lebih sedikit waktu latihan, akurasi yang lebih tinggi, dan kemampuan generalisasi yang lebih baik. Bagian ini telah membahas dasar-dasar mesin pembelajaran ekstrim incremental class, diikuti dengan metode yang kami usulkan. Penelitian ini menggunakan relief F untuk memberi peringkat fitur untuk memiliki fitur terbaik. Ini adalah satu-satunya algoritma untuk mendeteksi dependensi fitur yang tidak mencari melalui kombinasi fitur, tetapi menggunakan konsep tetangga terdekat untuk mendeteksi dependensi fitur. Penelitian ini telah mengevaluasi 3 konfigurasi untuk pemilihan fitur dan menentukan konfigurasi mana yang memiliki akurasi yang lebih tinggi dan lebih sedikit waktu pelatihan untuk makanan. Akhirnya, untuk tujuan klasifikasi, ia telah menggunakan konfigurasi terbaik. Bagian eksperimental menyajikan hasil pemilihan fitur. Dataset ini menggunakan UEC Food 100. Kumpulan data UEC Food 100 berisi 100 jenis foto makanan yang berbeda. Setiap foto makanan memiliki kotak batas yang menunjukkan lokasi item makanan di foto.
Kategori makanan dalam set data ini terutama merupakan makanan terkenal di Jepang. Oleh karena itu, beberapa kategori mungkin tidak umum bagi orang-orang di negara lain daripada Jepang. Gambar dataset ini yaitu seperti ini. Yang kedua, PVID. Dataset ini memiliki 1388 gambar makanan dari 15 kategori yang berbeda. Ini dikumpulkan dari berbagai rantai dan termasuk pizza, salad, dan burger. Set data memiliki 3 instan dan step instan, dan pengaturan restoran memiliki 4 gambar diam dengan pembungkus dan tanpa pembungkus. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya langkah penelitian. Yang pertama, algoritma dasar seperti support vector machine, probabilistic model, indication tree, convolutional neural network. Yang kedua, mempersiapkan dataset. Yang ketiga, implementation, image feature representation, feature selection. Yang keempat, analisis kestabilan. Yang kelima, perbandingan dengan kerangka kerja lain. Hasil penelitian. Metode ini secara signifikan meningkatkan akurasi sambil memenuhi kriteria pembelajaran berkelanjutan terbuka. Gambar 19 menunjukkan perbandingan pendekatan yang diusulkan terhadap metode lain untuk pengumpulan data UEC Food 100. Kerangka kerja yang diusulkan memiliki akurasi klasifikasi yang lebih akhir dibandingkan dengan SELC yang menggunakan matriks kernel penuh dan beberapa saluran fitur. Namun akurasi rata-rata lebih baik dan model yang diusulkan belajar semua kelas secara teratur. Gambar bisa dilihat seperti berikut. Kesimpulan. Yang pertama, model pembelajaran mendalam yang ada untuk pengenalan makanan mengasumsikan bahwa semua kelas makanan variasi dalam kelas makanan ada pada awalnya. Yang kedua, untuk ekstraksi fitur, penelitian ini memperhitungkan kemampuan generasi yang sangat baik dari fitur modal yang dalam. Yang ketiga, kerangka kerja telah menggunakan metode Relief F untuk menentukan panjang optimal dan menemukan bahwa metode Relief F telah mengurangi waktu pembelajaran akumulatif dari classifier yang diusulkan untuk semua set data sebesar 52,14%. Sekian dan terima kasih dari review paper saya.